Karena dia ini adalah anak duta besar Kuwait untuk Amerika Serikat, yang otomatis dia tinggal di Amerika, nggak tinggal di Kuwait. Nama ayahnya adalah Saud Nasir Al-Sabah. Setelah diselidiki lagi, apa maksud dari semua ini, ternyata ditemukan beberapa bukti yang benar-benar memilukan. Nairah itu sebelum memberikan kesaksian di Kongres, sengaja dimasukkan ke dalam sekolah akting agar bisa mendramatisir mimik wajahnya dan mengeluarkan air mata. Yo geng! Tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita kali ini tentang sebuah perang yang pernah terjadi di Timur Tengah. Perang ini berlangsung selama 3 periode dan disebut dengan Perang Teluk. Ada satu negara yang menjadi bulan-bulanan di dalam perang ini, yang dimana mereka selalu terlibat di dalam ketiga periode perang tersebut, yaitu Irak. Selama 3 periode perang itu terjadi Perang Teluk 1 yang melibatkan Irak versus Iran. Lalu Perang Teluk 2 yang melibatkan Irak versus Kuwait. Lalu barulah Perang Teluk 3 yang melibatkan Irak versus Amerika. Terdengar sedikit aneh nih geng ya. Kok bisa nih sebuah negara yang bernama Amerika yang jaraknya begitu jauh dari Irak itu tiba-tiba bisa terlibat di dalam perang teluk ini. Padahal kan awalnya Irak itu melawan Iran yang notabene adalah masyarakat keturunan Persia. Jadi di sini Arab versus Persia. Lalu lawan Kuwait, Arab versus Arab gitu kan. Kok tiba-tiba bisa lawan Amerika, yaitu Arab versus Kaukasian alias orang kulit putih. Ternyata background dari terlibatnya Amerika di dalam perang ini gara-gara fitnah satu orang anak perempuan. Anak perempuan ini berusia 15 tahun dan dia memberikan sebuah kesaksian yang merupakan kesaksian palsu yang mengakibatkan akhirnya Amerika sebagai negara adik kuasa itu menyerang Irak dan membombardir Irak sehingga banyak sekali nyawa yang melayang. Bisa bayangkan ya, gara-gara satu orang anak perempuan umur 15 tahun loh. Jadi ribuan nyawa masyarakat Irak di saat itu hilang sia-sia, meninggal sia-sia. Gimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Cerita kita kali ini berfokus kepada Perang Teluk yang ketiga, alias periode 3 ketika Irak melawan Amerika. Tapi di sini gue juga harus membahas secara singkat Perang Teluk 1 dan Perang Teluk 2-nya dulu. Nah, kalau kalian pengen versi lengkap, kita sudah pernah membahas nih di sini di Kamar Jerry kisah tentang Saddam Hussein. Nah, di situ gue bahas versi lengkapnya. Kita bahas dulu Perang Teluk pertama. Perang Teluk pertama ini merupakan perang yang cukup panjang, dimulai pada tahun 1980 sampai dengan 1988. Kenapa disebut dengan Perang Teluk? Karena perang ini melibatkan dua negara yang berada di Teluk Persia, yaitu Iran dan Irak. Perang ini dimulai gara-gara pihak Irak menyerang Iran terlebih dahulu, tepatnya di kawasan Khuzestan, yaitu Iran Selatan, daerah yang dikenal dengan hasil minyak buminya. Khuzestan menjadi sasaran utama Irak karena di saat itu pihak Irak memprediksi kalau daerah Iran tersebut tidak memiliki kekuatan militer yang cukup untuk menahan kekuatan Irak. Dan alasan yang kedua adalah di saat itu perpolitikan yang ada di Iran sedang carut-marut gara-gara Iran ini sedang sengketa perbatasan dengan daerah lain, sehingga hal ini dijadikan kesempatan oleh Irak untuk menginvasi Iran. Singkat cerita, pada tahun 1982, tepat 2 tahun setelah penyerangan oleh Irak terhadap Iran, ternyata saat itu, tanpa disadari oleh Irak, Iran mampu menahan semua serangan dari Irak. Yang mana tadinya Irak memprediksi kalau Iran gak akan mampu, ternyata malah mampu. Dan akhirnya terjadilah kebuntuan di sana. Perang ini benar-benar berkepanjangan, geng. Tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Yang dimana di saat itu, alasan utama perang ini tidak hanya masalah minyak, tapi ada masalah lain, yaitu perang antar etnis. Yang mana Irak itu basisnya adalah Arab, Iran basisnya adalah Persia. Nah, dua etnis ini menginginkan dominasi di antara satu sama lain. Jadi yang etnis Arab pengen nguasain etnis Persia, yang Persia juga sama. Dari zaman dahulu pengennya menguasai dataran Arab.
Lalu semakin panjang perang ini, maka paham dari perang ini pun berganti lagi, berubah lagi arahnya, yaitu perang antar dua aliran agama. Yang pertama Irak dengan Islam Sunninya dan Iran dengan Syiahnya. Lalu faktor yang ketiga itu Presiden Irak juga menentang revolusi Islam yang dilakukan oleh pemerintah Iran, karena pihak Irak menganggap revolusi Islam di Iran itu dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan politik yang ada di Irak. Nah, lalu faktor keempat di Perang Teluk pertama ini, adanya keinginan kedua belah negara ini saling menguasai daerah Shatt al-Arab, yaitu sebuah jalur perairan strategis yang memisahkan antara Irak dengan Iran menuju Teluk Persia. Dan jalur ini merupakan jalur ekspor minyak dari kedua belah negara. Jadi antara Iran dan Irak itu pengen banget menguasai jalur tersebut agar mereka lebih banyak untung dan mendominasi. Nah, di dalam Perang Teluk 1 ini, Irak itu disupport oleh Arab Saudi, Kuwait, Eropa, dan Amerika Serikat. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, justru dua lawan selanjutnya mendukung Irak. Sementara Iran itu hanya didukung oleh Suriah, Libya, dan juga Yaman Selatan. Nah, tapi jangan salah ya geng, setiap data yang gue ucapkan ini adalah data berdasarkan media mainstream. Ada juga sumber lain yang mengatakan sebenarnya peperangan antara Irak dan Iran ini tidak hanya berdasarkan ingin mencaplok sebuah daerah atau peperangan antar ras atau peperangan agama. Tetapi di balik semua ini ada propaganda yang diciptakan oleh negara Amerika dalam membuat adu domba peperangan. Kepentingannya buat apa? Kepentingannya adalah untuk penjualan senjata. Karena setiap ada perang, pasti senjata Amerika akan sangat-sangat laku. Mereka bakal nyayur dapat duit dari hasil penjualan senjata. Nah, itu di Perang Teluk pertama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam periode kedua dalam Perang Teluk ini, atau Perang Teluk kedua. Nah, Perang Teluk kedua ini murni perang saudara, perang antar orang Arab, antar Kuwait dengan Irak. Namun di dalam posisinya, kebetulan banget Irak ini kekuatan tentaranya lebih besar daripada Kuwait. Akhirnya pihak Irak berhasil mendominasi dan menguasai seluruh wilayah Kuwait. Nah, tapi di saat itu tidak terjadi pembantaian yang kejam terhadap warga sipil, karena pihak Irak tahu mereka ini masih perang saudara dan warga sipil di sana ya masih sama rasnya dengan mereka. Jadi mereka tidak mengeksekusi warga Kuwait. Tapi lebih tepatnya mereka memang berperang dengan militer Kuwait dengan menenteng senjata, dan tujuan mereka hanya menaklukkan militer Kuwait doang. Karena perang antar Irak dan Iran ini terjadi selama 8 tahun di saat periode pertamanya. Alhasil membuat ekonomi Irak itu porak-poranda. Pemerintah harus menggelontorkan dana untuk membiayai perang serta membangun fasilitas-fasilitas yang hancur akibat perang. Salah satu yang harus diperbaiki oleh pemerintah adalah saluran pipa tempat mereka mengalirkan minyak. Pada tahun 1980, sebelum Irak berperang dengan Iran, Irak ini memiliki devisa sebesar 30 miliar US dollar. Tetapi setelah 8 tahun berperang pada tahun 1988, justru sebaliknya, Irak ini malah mempunyai hutang yang cukup besar, yaitu sekitar 100-120 miliar USD. Nah, inilah kerugian akibat perang, geng. Sumber dana yang didapatkan untuk membiayai negara mereka itu hanya bergantung pada minyak bumi, yang dimana di saat itu pendapatan mereka setiap tahunnya tidak lebih dari 10 miliar USD. Nah, sementara hutang mereka ratusan miliar USD. Dan di masa itu, minyak masih sangat berlimpah dan mengakibatkan harga minyak dunia sangat rendah. Jadi Irak tidak bisa bergantung kepada penghasilan atas minyak buminya. Nah, di saat kondisi ekonomi Irak sedang porak-poranda, presiden mereka harus berhadapan dengan tantangan yang cukup besar. Terbatasnya anggaran belanja negara, dan untuk menjaga perekonomian berbasis subsidi, impor, dan konsumsi, itu akhirnya menciptakan pandangan baru terhadap pemimpin mereka, yaitu Bapak Saddam. Nah, di saat itu Pak Saddam yang sebelumnya di mata rakyatnya serta mata dunia dianggap sebagai pemimpin yang kuat yang mampu memajukan ekonomi Irak, tapi malah justru sebaliknya. Dia dianggap lemah, dia dianggap gagal, dan masyarakat mulai terbagi dua. Ada yang pro terhadap dia, ada juga yang kontra atau benci terhadap dia. Nah, ditambah lagi, rakyat semakin tidak percaya dengan Pak Saddam gara-gara hutang yang dimiliki oleh Irak lama-kelamaan semakin besar. Hal ini terjadi gara-gara mereka memulai perang.
Kondisi ekonomi Irak yang semakin memburuk akhirnya memaksa presiden mereka untuk melakukan liberalisasi ekonomi di Irak dengan cara pemerintah Irak tidak lagi mengendalikan harga pasar. Dan di saat itu kewirausahaan lebih didorong lagi dan bahkan badan-badan usaha milik negara itu dijual kepada swasta. Jadi bisa bayangkan tuh geng, BUMN-nya mereka dijual kepada perorangan atau perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh rakyatnya. Jadi kayak misalkan tuh kayak Pertamina punya BUMN itu dijual kepada pengusaha, contohnya misalkan dijual ke John LBF misalkan kayak gitu. Nah, saking sudah carut-marutnya ekonomi mereka. Nah, bahkan perizinan diberikan kepada proyek industri yang dimiliki oleh swasta. Dan sektor swasta di saat itu menguasai hampir seperempat impor komoditi yang dibutuhkan Irak dan mengundang investasi dari negara-negara tetangga untuk menanamkan modal di Irak. Jadi bisa dikatakan Irak ini sudah tidak berdiri pada kakinya lagi. Jadi sudah dibopong, sudah mulai pincang, sudah harus dibantu oleh investor-investor lokal dan dari luar negeri. Jadi ukurannya itu kayak perusahaan swasta jauh lebih kaya daripada pemerintah negaranya sendiri. Gimana tuh rasanya tuh? Jadi misalkan kayak kita punya presiden, punya pejabat gitu. Tapi pejabat itu jauh lebih miskin daripada kita seorang pengusaha gitu. Kurang lebih kayak gitu gambarannya. Nah, aktivitas perekonomian liberal ini memberikan kesempatan bagi orang yang ada di jabatan strategis di pemerintahan akhirnya melakukan korupsi yang berdampak buruk terhadap stabilitas ekonomi di Irak. Ya bagaimana lagi, ya kan? Kekuasaan, proyek-proyek semua sudah dipegang oleh swasta. Di saat itu pemerintah mau nggak mau kong kali kong main dengan swasta, menerima suap, nilep duit, markup dan segala macam. Nah, di saat itulah ekonomi Irak benar-benar red zone. Akhirnya, pemerintahan Irak mencari cara bagaimana untuk memperbaiki kondisi tersebut. Langsung tuh, presiden mereka yaitu Pak Saddam melakukan perubahan kabinet dengan tim ekonominya pada tahun 1989. Dia melakukan gerakan penghematan nasional, geng. Namun sayangnya, penghematan nasional ini malah bikin rakyat Irak jadi banyak penganggurannya. Nah, lalu pemerintah Irak meminta kepada OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries yang merupakan sebuah organisasi yang menaungi negara penjual minyak atau pengekspor minyak gitu ya. Nah, dia minta ke organisasi tersebut untuk menaikkan harga minyak dengan membatasi kuota untuk negara-negara pengekspor minyak khususnya kepada Arab Saudi dan juga Kuwait. Nah, tujuannya adalah untuk membantu Irak agar bisa bangkit lagi secara perekonomian. Dan di saat itu juga pihak Irak itu secara berkali-kali meminta agar hutang negara mereka sebesar 40 miliar USD selama perang dengan Iran dianggap sebagai bantuan perang alias gratis. Jadi bukan dianggap sebagai hutang. Jadi minta kayak pengampunan hutang gitu, geng. Nah, lalu ternyata hal ini justru membuat pihak Arab Saudi dan Kuwait menjadi tidak respect dengan Irak karena dianggap Irak terlalu memaksa. Dan di saat itu, pihak Irak sangat marah dengan Arab Saudi dan juga Kuwait. Nah, di saat itu mulailah Irak mengeluarkan pernyataan kalau mereka berseberangan dengan Arab Saudi dan juga Kuwait. Yang padahal di perang Teluk pertama, dua negara ini mensupport Irak. Nah, lalu ada beberapa faktor lain lagi, geng, yang membuat antara Irak dan Kuwait ini bersih tegang dan berakhir kepada invasi Irak terhadap Kuwait. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan invasi Irak terhadap Kuwait ini. Invasi Irak terhadap Kuwait ini masih masuk ke dalam periode Perang Teluk kedua. Dimulai pada 2 Agustus tahun 1990 dengan mengerahkan 100.000 personel tentara dan 2.000 tank serta beberapa pesawat jet. Kurang lebih selama 24 jam, Irak yang memang di saat itu sangat kuat itu berhasil menguasai seluruh Kuwait. Dan invasi Irak ini menyebabkan banyaknya korban jiwa termasuk warga sipil. Dan kerusakan parah itu terjadi di seluruh wilayah Kuwait. Dan akibat perang ini, bahkan keluarga dari Jabir Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah selaku pemimpin Kuwait harus mengungsi ke Arab Saudi di saat itu karena saking gilanya perang ini. Kok bisa pemimpin Kuwait ini sampai kabur atau mengungsi ke Arab Saudi? Apakah sekuat itu kekuatan Irak? Nah, jawabannya iya. Kekuatan militer Irak di masa itu adalah kekuatan militer terkuat nomor 5 di dunia. Nah, jadi Kuwait sama sekali tidak sanggup untuk melawan Irak. Nah, oleh karena itu Kuwait sama sekali tidak bisa melawan dan harus mencari bala bantuan dari negara lain. Yang mana di saat itu Kuwait harus meminta bantu pihak internasional untuk bisa melawan Irak. Dan salah satu negara yang hobi ikut campur dalam setiap perang, seperti yang kita tahu, adalah Amerika dan Sekutu. Karena memang di setiap perang Amerika pasti terlibat, karena Amerika adalah salah satu produsen senjata, jadi setiap ada perang mereka bisa menghasilkan uang dari penjualan senjata. Namun di saat itu Amerika dan Sekutu tidak cukup alasan untuk bisa ikut campur di dalam perang antara Irak dan Kuwait ini. Walaupun sebenarnya Amerika sudah mulai nyenggol-nyenggol nih, sudah mulai sedikit
ikut campur dengan memberikan statement-statement yang menyudutkan Irak. Nah, tetapi Amerika tetap belum bisa ikut campur secara fisik untuk melawan Irak. Nah, salah satu gerakan pertama atau gerakan awal yang dilakukan oleh Amerika untuk mensanksi Irak adalah dengan memberikan sanksi ekonomi, termasuk larangan perdagangan minyak dan pembekuan aset militer Irak yang ada di Amerika. Amerika di saat itu juga memimpin diplomasi untuk membentuk aliansi internasional dalam menentang invasi dan membebaskan Kuwait, karena di dalam rencana ini untuk bisa mengalahkan tentara Irak itu akan dibutuhkan mobilisasi besar-besaran dan cukup mahal, sehingga pemerintah Amerika membutuhkan dukungan publik untuk menginisiasi perang melawan Irak ini. Nah, jadi di sini Amerika pengen bertindak, pengen jadi pahlawan buat Kuwait, tapi mereka tuh tetap ingin menjaga nama baik, jadi nggak semerta-merta nyerang terus nanti dibenci atau dikecam oleh internasional. Jadinya dicarilah cara nih, gimana caranya Amerika ingin membantu Kuwait ikut campur memerangi Irak tetapi mendapatkan dukungan internasional atau dukungan masyarakat dunia. Lalu beberapa minggu setelah invasi Irak ke Kuwait, Amerika bersama dengan negara lain, yaitu salah satunya ada Inggris, Prancis, dan juga negara sekutu Arab seperti Mesir, Arab Saudi, dan beberapa negara lain, membentuk sebuah aliansi internasional untuk mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB dalam menuntut penarikan pasukan Irak yang ada di Kuwait. Jadi mereka itu bareng-bareng kayak kerjasama menyuarakan dan meminta Irak untuk menarik pasukannya dari Kuwait. Tetap nih, di dalam hal ini Amerika belum bertindak secara fisik. Di saat itu, pasukan aliansi dari berbagai negara yang tergabung di dalam pasukan keamanan PBB mulai dikirim nih ke perbatasan Teluk Persia untuk jaga-jaga warga sipil Kuwait tidak lagi dibantai di saat itu. Nah, di saat itu Amerika juga mengirimkan pasukannya untuk bergabung dengan pasukan keamanan PBB. Ya mungkin kalian pernah lihat gitu, tentara yang serba putih ada tulisan UN. Nah, itu tentara keamanan PBB. Itu gabungan dari banyak negara, termasuk pasukan TNI Indonesia juga ada yang tergabung di sana kalau sedang dalam misi keamanan dan perdamaian. Nah lalu geng, singkat cerita, pada November tahun 1990, PBB mengeluarkan resolusi 678, yang dimana di saat itu, PBB memberikan kuasa untuk menggunakan kekuatan militer dalam menghalau Irak jika Irak tidak menarik pasukannya dari Kuwait paling lambat tanggal 15 Januari tahun 1991. Nah jadi ibaratnya tuh PBB memberikan sebuah ultimatum gitu, peringatan. Lo harus tarik pasukan lo dari Kuwait, kalau enggak, gua akan memberikan izin atau kuasa kepada seluruh tentara yang beraliansi dengan Amerika untuk merangin elu dan nembak elu secara brutal. Nah, menurut ceritanya seperti itu nih, kalau cerita versi Amerika. Nah, jadilah di saat itu sebenarnya pihak Irak ya sudah mau menarik mundur, sudah mau berdamai dengan keadaan karena merasa ya mereka sudah dikecam dari kiri kanan. Dan presiden mereka pun sudah berencana untuk menarik semua pasukan agar perang Teluk II ini bisa berakhir. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan fitnah yang diciptakan anak perempuan umur 15 tahun yang akhirnya menciptakan perang Teluk ketiga yang mengakhiri dinasti kekuatan Irak dan juga menghabisi nyawa presidennya. Perempuan umur 15 tahun yang dimaksud ini bernama Nairah. Di saat itu, tepat pada tanggal 10 Oktober tahun 1990, publik dikejutkan dengan pengakuan dari si Nairah ini. Dia mengaku kalau dia berasal dari Kuwait, memberikan kesaksian di depan Congressional Human Rights Caucus atau disingkat dengan CHRC. Kesaksian yang diberikan oleh Nairah ini adalah sebuah kesaksian palsu yang sudah disetting atau sudah diset up oleh sebuah institusi. Nah, di sini kejam banget nih, geng. Pengakuan ini benar-benar membuat Irak porak-poranda. Perlu diketahui ya, nama asli anak perempuan tersebut sebenarnya bukan Nairah. Ini hanya sebuah nama samaran dan semua kesaksian Nairah ini sudah dibantu atau ditulis oleh sebuah institusi yang bernama Hill plus Knowlton Strategies, yang mana perempuan yang diberi nama Nairah ini mengikuti semua skrip yang diberikan oleh mereka. Dan bahkan Hill plus Knowlton Strategies ini menjamin identitas dari Nairah tidak akan pernah terungkap secara langsung, alias mereka menjamin keselamatan dari anak yang berparas Arab ini. Sedikit gue bahas tentang Hill plus Knowlton Strategies ini ya. Jadi mereka ini merupakan perusahaan konsultan komunikasi global. Mereka didirikan pada tahun 1927 oleh John W. Hill dan Donald Knowlton. Perusahaan ini berjalan dan memiliki beberapa klien di berbagai negara, termasuk Arab Saudi, Turki, Haiti, dan juga Angola. Mereka juga mewakili berbagai badan amal dan juga yayasan. Nah, jadi ini merupakan perusahaan pihak ketiga atau perusahaan independen swasta yang menyediakan
menawarkan sebuah jasa yang nggak biasa nih geng. Perusahaan ini memang memiliki tim ahli yang terlatih dalam merancang pesan-pesan persuasif, yang mana pesan-pesan yang mereka sampaikan ini sangat berpengaruh ke telinga publik. Bahkan mereka ini memiliki berbagai saluran komunikasi untuk mempengaruhi opini publik dan pemimpin politik. Di sini udah paham lah ya maksudnya. Jadi perusahaan ini tuh penyedia jasa untuk ngedoktrin gitu. Jadi orang bisa terdoktrin dengan kalimat-kalimat yang dirancang oleh mereka. Kalau bahasa kasarnya di negara kita tuh kayak media penyebar propaganda, hoax. Seperti yang pernah dikatakan oleh Pak Rocky Gerung, pembuat hoax paling besar adalah orang yang memiliki media. Ya siapa orangnya kalian yang bisa ya menentukan sendiri dan cari tahu sendiri. Jadi di dalam hal ini perusahaan ini itu mencoba untuk mempengaruhi opini publik dalam melancarkan serangan yang akan dilakukan oleh Amerika terhadap Irak. Di saat itu pemerintah Kuwait menyadari kalau usaha mereka untuk mempengaruhi opini internasional akan lebih efektif kalau didukung oleh perusahaan yang satu ini. Sehingga akhirnya pihak Kuwait yang diarahkan oleh Amerika Serikat meminta bantuan kepada perusahaan Hill plus Knowlton Strategies untuk melancarkan keinginan dan harapan mereka. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke pembahasan si perempuan tadi yang bernama Nairah. Dia inilah yang menjadi pionnya, dia inilah yang menjadi objek pengantar pesannya yang diutuskan oleh perusahaan Hill plus Knowlton Strategies. Nairah di saat itu bersaksi di depan CHRC bahwa dia menjadi volunteer di sebuah rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Al-Adan bersama dengan 12 perempuan lainnya. Rumah sakit ini adalah sebuah rumah sakit yang terletak di Kuwait dan Nairah mengaku sebagai volunteer atau relawan. Dia bersama relawan yang lain dengan jelas melihat ada 12 orang tentara Irak menggunakan senjata lengkap itu masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Menurut pengakuan Nairah, dia melihat tentara tersebut mengeluarkan baby-baby yang masih kecil dari dalam inkubator dan lalu mengambil inkubatornya dan mereka meninggalkan baby tadi di lantai hingga tewas. Jadi ibaratnya tuh diberikan gambaran yang sangat kejam oleh Nairah ini. Nairah ini bercerita sambil terisak tangis, yang mana seolah-olah itu adalah kisah nyata yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, bukan skrip. Dan dia sambil menangis juga mengatakan sudah membagikan beberapa selebaran yang berisikan kutukan-kutukan terhadap tentara-tentara Irak yang merenggut negaranya, yaitu Kuwait. Bahkan dia mengatakan kalau dia sempat mengalami pelecehan secara verbal, secara fisik, yang membuat dia akhirnya harus pergi meninggalkan Kuwait bersama keluarganya. Kesaksian dari Nairah ini benar-benar menggugah semua orang, karena di saat itu kesaksian dia dibantu oleh Hill plus Knowlton Strategies untuk disiarkan ke berbagai stasiun televisi di Amerika, dan program tersebut menghasilkan uang jutaan dolar karena memang banyak orang-orang yang simpati dan memberikan bantuan untuk Nairah. Jadilah di saat itu banyak sekali orang-orang di barat sana, terutama di Amerika, setelah mendengarkan kesaksian Nairah jadi sangat-sangat benci terhadap Irak. Akhirnya, di dalam posisi ini, Amerika sudah punya alasan untuk menyerang Irak yang sebenarnya mereka nggak ada urusan di sana. Itu kan perang saudara ibaratnya, antara Arab dengan Arab, antara Arab dengan Persia, dan memang dari zaman dahulu sudah sering terjadi. Tiba-tiba, Amerika yang daratannya jauh dari Irak akhirnya punya alasan untuk ikut campur dan menyerang Irak secara fisik atau kekuatan militer. Nah, ini gara-gara pengakuan dari seorang anak umur 15 tahun. Padahal semua pengakuannya adalah fitnah. Ada salah satu tokoh yang bernama John Rick MacArthur. Dia ini adalah presiden serta penerbit Harper's Magazine. Nah, dia menulis di dalam bukunya yang berjudul Second Front, Censorship and Propaganda in Gulf War 1992. Dia menyebutkan kalau kondisi media di saat itu benar-benar berbeda dan tiba-tiba berubah 100% ketika Presiden Bush itu mulai mengumumkan pengiriman pasukan Amerika ke kawasan Teluk. Pemerintah dan militer Amerika Serikat di saat itu memiliki kendali atas akses media selama konflik, sehingga mereka dapat mengendalikan semua narasi dan informasi yang disajikan kepada masyarakat. Jadi di saat itu mereka membuat image Irak ini sangat buruk, sangat hancur, sementara image Amerika sangat bagus, sangat baik, seolah-olah menjadi pahlawan. Akhirnya, tibalah pada 16 Januari tahun 1991, aliansi internasional, gabungan tentara-tentara dari seluruh dunia dipimpin oleh Amerika Serikat itu langsung membombardir dengan serangan udara besar-besaran terhadap militer Irak yang sedang berada di Kuwait. Nah, di saat itulah Irak benar-benar hancur lebur karena dikeroyok oleh aliansi tentara-tentara dunia ini. Ya jelas, Irak walaupun mereka posisi kelima militer terkuat di dunia, tetapi kalau udah gabungan kayak gini, ya mereka kalah. Mulai dari peralatan canggihnya, kekuatan dan strategi para tentara, itu udah pasti Irak ketinggalan jauh.
Setelah serangan misil dari udara, perang pun berlanjut melalui jalur darat. Dan tahap akhir dari peperangan ini merupakan bagian dari operasi yang disebut Operation Desert Sabre, yang dimana kendaraan bersenjata yang dimiliki oleh pihak aliansi dimajukan sebagai dorongan akhir pada pertahanan Irak dan Kuwait yang menjadi serangan terbesar di darat yang diluncurkan oleh pasukan aliansi. Operasi ini pun berlangsung pada tanggal 24 Februari sampai dengan 27 Februari 1991. Dan pasukan aliansi yang dipimpin oleh Amerika Serikat ini berhasil memukul mundur dan mengeksekusi banyak sekali militer Irak di saat itu. Dan Amerika, atau yang disebut dengan pihak Pentagon gitu ya, itu benar-benar memfilter atau mengendalikan semua media. Jadi di lokasi perang itu hanya ada media Amerika yang meliput peperangan tersebut. Jadilah setiap peperangan ini disetting seolah-olah tentara aliansi yang dipimpin oleh Amerika adalah pahlawan yang mana benar-benar didramatisir gitu. Padahal mereka itu membantai masyarakat Irak, mereka itu menang gitu ya, mendominasi di atas Irak, tapi justru yang ditampilkan di layar televisi seolah-olah mereka yang terbantai, mereka dieksekusi dengan kejam gitu ya. Pokoknya aneh-aneh deh berita di saat itu. Dan pihak Pentagon memastikan semua berita yang dibagikan ke masyarakat sudah difilter terlebih dahulu. Jadi nggak boleh tanpa filter. Dan di saat itu mereka juga sukses membangun citra prajurit Amerika lewat pernyataan yang diucapkan oleh Jenderal Norman Schwarzkopf di dalam sebuah jumpa pers dengan pemaparan rekaman maupun siaran langsung video mengenai kondisi di area peperangan, yang mana tentara Amerika benar-benar dipuji-puji di dalam jumpa pers tersebut. Jadilah Amerika dianggap sebagai pahlawan bagi Kuwait dan Irak adalah negara yang kejam dan egois. Lalu di saat itu bagaimana dengan perusahaan yang membantu propaganda dengan cara mengirimkan perempuan umur 15 tahun tadi, yaitu Hill plus Knowlton Strategies. Mereka bertugas untuk mengatur wawancara media, lalu mengorganisasi rapat dan menghubungi politisi untuk mendukung Kuwait. Dan mereka men-setting seolah-olah apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap Irak ini bukanlah sebuah pelanggaran HAM. Mereka men-setting kalau yang dilakukan oleh Amerika dengan aliansinya adalah tindakan yang benar untuk membantu Kuwait. Padahal pada nyatanya, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan Amerika di saat itu. Dan bahkan banyak kecurangan di dalam perang tersebut. Serangan besar-besaran yang dipimpin oleh Amerika Serikat bersama aliansinya ini akhirnya membuat Irak benar-benar bertekuk lutut. Irak terpaksa harus menerima gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden Bush pada tanggal 28 Februari tahun 1991. Dan Perang Teluk pun berakhir di Perang Teluk ketiga tersebut. Jumlah korban di dalam peperangan ini yaitu sekitar 148 orang dari Amerika, 24 orang dari tentara Inggris, 2 orang dari Prancis, dan 39 orang dari negara sekutu di Arab. Nah, sedangkan korban dari pihak tentara Irak itu lebih dari 100.000 tentara. 300.000 lainnya itu luka-luka dan mereka harus cacat fisik seumur hidup, dan hanya tersisa yang selamat sekitar 150.000 tentara Irak. Dan yang berhasil ditangkap adalah 60.000 tentara Irak. Barulah di saat itu banyak sekali orang-orang yang pada awalnya memuji-muji Amerika dan aliansinya. Sebelum akhirnya dilakukanlah penyelidikan tentang perempuan umur 15 tahun yang melakukan sebuah pengakuan yang sangat menyentuh sehingga mendoktrin semua masyarakat untuk mendukung Amerika beserta aliansi menyerang Irak di saat itu. Kesaksian dari perempuan yang bernama Nairah yang disampaikan di Kongres pada bulan Oktober 1990 benar-benar diselidiki. Laporan yang pertama itu berasal dari Amnesty International. Laporan ini tepat pada 1 bulan sebelum perang selesai, yang mana awalnya Amnesty ini mendukung cerita dari Nairah, tetapi tiba-tiba pihak dari Amnesty tersebut mengoreksi kesaksian Nairah dan menuduh Presiden Bush sudah melakukan manipulasi. Kalian bisa lihat sendiri dari laporan Amnesty tersebut. Akhirnya dilakukanlah investigasi lain. Terbongkarlah bahwa Nairah ini ternyata suruhan dari Hill plus Knowlton Strategies atas permintaan pemerintah Kuwait. Terbongkarlah satu persatu kepentingan yang ada di dalam perang ini, yang mana ternyata memang Amerika ingin menghancurkan Irak. Lalu siapakah Nairah? Barulah identitasnya terbongkar. Ternyata dia ini bukan pengungsi dari Kuwait yang menerima siksaan, atau dia ini bukan seorang relawan di Kuwait yang bekerja di rumah sakit. Dia ini adalah seorang anak duta besar Kuwait. Anak yang kondisinya tidak merasakan perang sama sekali, kondisinya baik-baik aja, dan dia itu mendapatkan tempat ternyaman, tidak merasakan perang sama sekali. Karena dia ini adalah
adalah anak duta besar Kuwait untuk Amerika Serikat, yang otomatis dia tinggal di Amerika, nggak tinggal di Kuwait. Nama ayahnya adalah Saud Nasir Al-Sabah. Setelah diselidiki lagi, apa maksud dari semua ini, ternyata ditemukan beberapa bukti yang benar-benar memilukan. Nairah itu sebelum memberikan kesaksian di Kongres, sengaja dimasukkan ke dalam sekolah akting agar bisa mendramatisir mimik wajahnya dan mengeluarkan air mata ketika membuat pengakuan tentang tentara Irak di Kuwait. Padahal kenyataannya, tentara Irak selama di Kuwait itu tidak melakukan pembantaian sedikit pun terhadap warga sipil. Mereka benar-benar berperang hanya dengan militer Kuwait. Setelah kejadian itu, akhirnya terbongkarlah semua. Ternyata dalang dibalik perang antara Irak dan Iran itu ada campur tangan Amerika. Jadi tidak seutuhnya Irak ini ingin mencaplok wilayah Iran untuk mengambil minyak, tapi lebih tepatnya di sini ada politik adu domba. Nah, berakhirnya perang di Kuwait antara Amerika dan Irak, namun tidak mengakhiri perang antara kedua negara ini. Ternyata perang masih berlanjut. Nah, setelah alasan Amerika berperang dengan Irak karena ingin menjadi pahlawan bagi Kuwait, timbullah alasan lain Amerika untuk bisa menghancurkan Irak, yaitu ingin mengeksekusi Pak Saddam. Nah, disinilah mulai lagi konflik yang baru, yang mana sebuah konflik fitnah lainnya ketika pihak Amerika menuduh Irak mempunyai senjata pemusnah massal. Nah, disinilah Irak benar-benar diakhiri eksistensinya. Ya, lebih tepatnya rezim Pak Saddam itu dihabisi oleh Amerika dengan tuduhan kalau Pak Saddam sedang merancang senjata pemusnah massal. Dan bahkan Amerika menuduh Irak yang di saat itu dipimpin oleh Pak Saddam melindungi pemimpin Al-Qaeda, yaitu Pak Bin Laden. Oke, sorry banget kalau pengucapan nama Pak Saddam dan Pak Bin Laden ini nggak gue sebutin secara lengkap, karena memang di YouTube penyebutan nama dua tokoh ini sangat dilarang. Ketika lo nyebutin, lo itu langsung kena teguran. Makanya gue sebutnya Pak Saddam dan Pak Bin Laden aja gitu ya.